نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari membaca kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih dalam bab sabar, dan ini adalah pertemuan yang keempat dari bab sabar ini. Kita telah menyelesaikan bab istighfar, yaitu bab taubah, kemudian masuk pada bab sabar. Telah kita baca hadis yang pertama yang datang dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman itu artinya bersuci setengah dari keimanan. Dan telah kita jelaskan bahwa makna bersuci itu ada dua. Yang pertama itu bersuci dari hadas, yaitu dengan berwudu, dan yang kedua itu dia mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran kesyirikan. Dia bersihkan keyakinan dia dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Itu masuk dalam bersuci. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Yang diinginkan timbangan itu adalah timbangan pada hari kiamat, yaitu timbangan amal seorang hamba. Dan telah kita jelaskan bahwa amalan itu atau timbangan pada hari kiamat ini adalah perkara yang hak. Banyak dalil-dalil datang dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW menetapkan bahwa timbangan itu adalah perkara yang hak pada hari kiamat. Dan menetapkan timbangan ini adalah merupakan pokok dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ditimbang itu ada tiga. Yang pertama adalah langsung orangnya, sebagaimana kisah orang yang gemuk dan sangat besar, tetapi ketika ditimbang dan timbangannya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Kemudian juga bagaimana beratnya timbangan dari kaki Abdullah bin Mas'ud, walaupun kakinya kecil, cacat lagi, tetapi Nabi sebutkan bahwa timbangan kaki dari Abdullah ini lebih berat daripada Uhud. Lebih berat daripada Uhud. Ini menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah langsung orangnya. Kemudian yang kedua, yang ditimbang itu amalannya. Seperti disebutkan di dalam hadis ini, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan yang memiliki pahala yang besar ketika kita mengucapkannya dengan benar. Apalagi kita mengucapkannya memang betul-betul memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu itu dari kata hamdun. Hamdun itu artinya satu pujian. Tetapi ditambah dengan alif lam di depannya, alhamdu. Alif lam ini dikenal dengan alif lam al-istighraqiyah al-jinsiyah. Jadi dia alif lam al-istighraqiyah al-jinsiyah. Dia
menenggelamkan seluruh jenis yang masuk dalam alif lam ini. Jadi hamdun itu artinya pujian yang didasari kecintaan, pengagungan, serta memang dipilih untuk pujian kepada yang dipuji. Nah, jadi pujian yang memakai kata hamdun ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi dimasukkan dengan alif lam di depannya, dia menenggelamkan seluruh jenis pujian yang didasari kecintaan, pengagungan, dan pembesaran serta perendahan diri kepadanya. Nah, jadi ditambah alif lam ini menunjukkan seluruh pujian yang seperti itu hanya untuk Dia. Makanya biasanya diterjemah alhamdulillah segala pujian hanya untuk Allah. Ini ucapan ini tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang itu apanya? Catatan amalnya. Karena itu kan pada hari kiamat orang itu akan ditimbang catatan amalnya mana yang lebih berat. Telah kita sebutkan hadis bitokoh, itu hadis kartu kecil, di mana nanti ada umat Muhammad dipanggil di tengah seluruh makhluk. Ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Dia dipanggil di depan seluruh makhluk pada hari kiamat. Wa tunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Disebar untuk dia 99 lembar catatan dosa. Berapa tadi jumlahnya? 99 lembar. Dan setiap lembarnya, kata Nabi SAW, kullu sijilin maddal basor. Setiap lembarnya itu jaraknya sejauh mata memandang. Itu luasnya catatan dosanya. Dikali 99 lembar. Lihat ya, satu lembarnya saja sejauh mata memandang, itu dikali berapa? 99 lembar, semuanya adalah catatan dosa. Ketika ditanya orang yang punya catatan ini, apakah ada yang engkau ingkari? Atau engkau punya udzur terhadapnya? Atau kata Allah Subhanahu wa taala, katibnya, yaitu para malaikat yang mencatat amalannya ini telah berbuat zalim kepada dia, maka dia mengakui la, tidak. Dia mengatakan, qala la ya rabbi, tidak wahai Rabbku. Artinya malaikat yang mencatat itu benar, tidak ada kedzaliman terhadap dia. Dan amalan yang tercatat semua itu dia akui memang amalan dia, dari amalan kejelekan. Bersamaan dengan itu dia tidak punya udzur. Setelah itu ditanya kepada dia, apakah engkau memiliki kebaikan? Katanya tidak ada. Nah, kemudian setelah itu ditampakkanlah kepada dia bitokoh. Bitokoh itu kartu kecil, sejenis dengan kartu semisal dengan KTP. Tertulis 2 kalimat syahadat saja. Itulah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah ditampilkan kepada dia, bahkan engkau memiliki satu kebaikan. Fa innaka la tudlam, dan engkau tidak akan dizalimi. Maka dia mengatakan, ma hadhil bitokoh, apa artinya kartu kecil ini? Bersama dengan 99 lembar catatan dosa, maka kembali dikatakan kepada dia, fa innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Kemudian apa? Kemudian diletakkanlah 99 lembar catatan dosa tadi di atas satu anak timbangan, dan kartu kecil tadi yang berisi 2 kalimat syahadat di atas satu anak timbangan. Apa yang terjadi? Fatosati sijillat wa thaqulatil bitokoh. Terbanglah 99 lembar catatan dosa dan lebih beratlah kartu kecil tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan dan beratnya timbangan kalimat la ilaha illallah. Timbangan kalimat la ilaha illallah. Dia mampu mengalahkan banyaknya dosa-dosa dia. Tapi kalau la ilaha illallahnya itu benar. Kalau la ilaha illallahnya benar. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan bahwa yang ditimbang apanya? Catatan dosanya dia. Begitu. Jadi ini 3 jenis yang ditimbang pada hari kiamat. Kadang langsung amalannya, langsung orangnya, atau catatan dari amalannya. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan walhamdulillah tamla'ani, keduanya ini akan memenuhi, atau tamla'u itu memenuhi ma bainas samawati wal ard, apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Masya Allah ya,
Kalau kita duduk saya berzikir subhanallah, alhamdulillah, itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah ya. Ini ucapan ini. Jadi kalau kita hanya duduk saja berzikir subhanallah, alhamdulillah, itu keduanya ini memenuhi ma bainas samawati wal ard. Apa-apa yang berada di antara langit dan bumi akan memenuhi apa? Dari sisi pahalanya. Nah, ini sampai di sini penjelasan kita tadi malam. Kemudian di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-shalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhan, dan sedekah adalah burhan. Apa itu burhan? Bukan nama orang ya. Pak Burhan. Burhanuddin. Nah, ini burhan adalah bukti. Jadi salat itu cahaya. Was-shadaqah, sedekah adalah bukti. Was-sabru diya, dan kesabaran itu diya. Dia itu bermakna juga cahaya. Perhatikan dua kalimat ini. Salat adalah cahaya, tapi dengan lafaz nur. Kemudian sabar, kesabaran itu diya, adalah cahaya. Tapi cahayanya dengan lafaz diya, dot, ya, dan hamzah. Apa perbedaan dua kalimat ini? Nah, kalau kita ingin mengetahui perbedaannya, kita lihat penggunaan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati matahari dan bulan, ketika dia bercahaya, itu dengan dua lafaz ini. Coba kita perhatikan ya, dalam surat Yunus ayat kelima. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu dhiya'an, bercahaya. Dengan lafaz apa cahaya matahari? Dhiya'an. Wal qamara nuran, dan matahari nuron, bercahaya. Dan bulan bercahaya. Apa lafadznya cahaya untuk bulan? Nur. Jelas ya? Nah, jadi nampak bagi kita perbedaannya, bahwa kalau cahaya dengan lafadz nur itu seperti cahaya bulan. Kita lihat ya, bulan itu Masya Allah dia. Pertama muncul cahaya sedikit, lama-lama pas di malam bulan purnama, itu sempurna dia dan terang. Tapi terangnya dia sejuk. Kalau kita langsung lihat, kita pandang itu menyejukkan. Ya kan? Tapi bersamaan dengan itu cahayanya ini hanya akan menyinari dan menerangi yang langsung terkena cahayanya saja. Yang tidak langsung terkena cahaya bulan ini, itu tidak akan terlalu kena biasnya atau biasnya. Apa kelebihan dari cahaya tersebut? Kan begitu pengaruhnya. Tetapi beda dengan matahari. Kalau cahaya matahari itu sifatnya dia apa? Panas, ya kan? Oh panas, menyengat. Tetapi bersamaan dengan itu, walaupun dia panas, walaupun dia menyengat, tapi dia sangat dibutuhkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Perhatikan ya, cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Coba kita kalau 2 hari saja tidak ada matahari, gimana kira-kira? Oh sebentar-sebentar banyak yang muncul sakit batuk, ya kan? Muncul juga rematiknya dan lain sebagainya. Demikian pula pepohonan, kalau tidak terkena sinar matahari, dia tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Pembuahan itu juga tidak akan terjadi tanpa adanya sinar matahari. Bahkan pepohonan itu juga makan, dia memasak makanannya itu di daun-daunnya itu, yang disebut dengan apa? Fotosintesis ya. Ini dulu di zaman dulu dipelajari di sekolah, tidak tahu zaman sekarang. Mungkin sudah beda pelajarannya. Jadi itu membutuhkan sinar matahari. Karena itu kalau ada pepohonan yang tumbuh dan dilindungi oleh pohon yang besar, biasanya dia cenderung untuk tinggi. Karena dia mengejar apa? Mengejar untuk mencari sinar matahari. Dan sinar matahari ini ketika dia muncul itu sangat terang seluruh bumi. Bahkan yang tidak langsung terkena sinar matahari itu pun
akan sangat nampak terangnya. Kan begitu? Jangankan dia langsung muncul sinarnya, mataharinya, terhalang pun matahari itu, seperti terjadi mendung misalnya kan, atau hujan, kan mataharinya tidak kelihatan, tapi kita masih merasakan terang dari sinar matahari itu. Kita tutup saja pintu rumah, kita tinggal di kamar, itu pun masih terang. Nah, itu hebatnya sinar matahari. Nah, ternyata ketika Allah mensifati matahari ini, cahayanya dengan apa tadi lafadznya? Dhiya, dengan dhiya, sama dengan kesabaran. Ya, makanya Nabi bersabda, as-salatu nur. Salat adalah cahaya, seperti cahaya bulan. Sejuk kan? Tenang. Ya, makanya kalau bulan purnama orang bilang, wah, sempurna. Makanya kalau ada perempuan cantik, gadis desa, disebut wajahnya bagaikan bulan purnama. Itu ada istilah zaman dulu. Menunjukkan apa? Sejuknya dipandang, ya kan, kecantikannya. Walaupun tidak sama. Jadi kita bulan itu kalau kita teropong, itu bopeng dia. Itu ya, kebetulan ada guru kami dulu, anaknya kerja di Jepang, kemudian dia punya teropong. Jadi kalau diteropong itu bulan, itu didekatkan, itu kelihatannya bopeng. Artinya banyak ya lubang-lubangnya. Tapi maksudnya ini bulan purnama itu kelihatan dia bagus, itu karena apanya? Cahayanya. Kan begitu? Karena cahayanya. Nah, jadi solat itu disifati dengan nur, cahaya yang sejuk, yang memberikan ketenangan, begitu. Tapi kesabaran, as-sabru dhiya, kesabaran itu dengan lafaz dhiya, cahayanya panas. Ini menunjukkan bahwa sabar itu berat. Tetapi ketika mampu kita lakukan, dia akan menerangi seluruh urusan kita. Paham? Ya, dia akan menjadi jalan keluar bagi kita. Dengan kesabaran ini terbuka jalan keluar, dan akan nampak jalan-jalan kebaikan dengan adanya kesabaran. Nah, ini perbedaannya. Karena itu orang yang sholat dikatakan dia bercahaya, karena cahaya dari sholat ini itu akan menerangi hatinya. Jadi dikatakan sholat itu nur, cahaya, nurunil abdi fi qalbihi. Dia adalah cahaya bagi hamba di dalam hatinya. Karena itu orang yang menjaga sholat, itu hatinya akan bercahaya. Bagaimana bercahaya dalam hatinya itu? Hatinya menjadi terang, merasa lapang, mudah dia menerima kebaikan. Paham ya? Kemudian cahaya juga nampak pada wajahnya. Dan orang yang menjaga sholat, itu wajahnya akan bercahaya. Walaupun kadang wajahnya itu tidak semulus tukang glowing, misalnya kan. Tapi ketika dipandang dia, walaupun hitam misalnya dibandingkan orang yang putih, cuma pancaran cahaya pada wajah itu ada ketika kita perhatikan. Paham ya? Nah, itu dari cahaya sholat. Karena itu orang yang benar sholatnya, benar cara melaksanakan sholatnya, dia khusyuk dengan sholatnya, itu akan memberikan cahaya pada hatinya. Disitulah letak ketenangan dan kelapangan jiwa seorang hamba ketika dia menjaga sholat. Demikian pula pada wajahnya akan nampak cahaya. Paham ya? Kemudian sholat ini juga akan menerangi dan memberikan cahaya bagi dia di dalam kuburnya. Karena itu orang yang benar sholatnya, itu nanti kuburnya akan terang. Karena itu ketika orang yang dikubur, ini insyaallah ta'ala pembahasannya sebentar subuh ya, di asrama polisi. Itu pembahasan kita nanti subuh, itu tentang apa? Perbanyak mengingat kematian. Ya, mungkin nanti masuk juga penjelasan tentang nikmat dan siksa kubur. Jadi orang yang sudah dikuburkan, ketika dia diletakkan di kuburnya dan orang-orang yang mengubur telah pergi, maka datang dua orang malaikat. Yang satu disebut munkar dan yang satunya disebut nakir. Perhatikan ya, munkar dan nakir itu bukan nama bagi dua orang malaikat ini. Itu yang benarnya. Tapi dia adalah sifat dari dua malaikat ini. Dikatakan munkar,
itu artinya tidak dikenal. Tidak dikenal. Sebagaimana penggunaan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu didatangi oleh beberapa orang malaikat, tapi dia berwujud manusia. Kemudian Nabi Ibrahim langsung pergi ke belakang memotongkan anak kambing. Memotongkan anak kambing. Ya, atau bukan, anak sapi ya, ijel. Jadi setelah itu dia suguhkan, ternyata mereka tidak makan. Nah, disitulah dia tahu bahwa ini adalah malaikat yang singgah karena mereka ini mau pergi ke tempatnya Nabi Lut, mau memberikan siksaan kepada umat Nabi Lut ketika itu. Nah, ketika dia datang ini kepada Nabi Ibrahim, apa dia katakan? Memberikan salam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, salamun alaikum qaumun munkarun. Keselamatan atas kalian wahai kaum yang munkar. Apa artinya munkar? Kaum yang tidak dikenal. Nah, begitu. Makanya jangan sampai kita ada temannya datang ke rumah tidak dikenal, oh, salamun alaikum qaumun munkarun. Wah, dibilang kita buat mungkar ini, marah dia. Maksudnya munkar itu tidak dikenal. Dan itu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar agama, itu disebut perbuatan apa? Perbuatan munkar. Karena perbuatan yang dia lakukan ini tidak dikenal di dalam agama kita untuk boleh dilakukan, begitu. Paham ya? Itu artinya perbuatan munkar. Karena itu malaikat yang datang 2 orang ini disebut dengan munkar. Karena memang dia tidak dikenal sebelumnya. Orang yang yang didatangi ini dia tidak mengenal. Ya, tidak mengenalnya. Maka disebutlah dia malaikat munkar dan nakir. Nah, setelah didatangi oleh 2 malaikat ini, kemudian malaikat ini mendudukkan dia dengan cara yang baik. Ini bagi orang yang baik ya. Setelah didudukkan dengan cara yang baik, maka malaikat ini bertanya kepada dia dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ketika ditanya yang kedua, wa madinuk? Apa agamamu? Dia menjawab, dinial Islam, agamaku Islam. Ketika ditanya yang ketiga, makanar rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Maka dia menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ditanya lagi dia, dari mana kamu mengetahuinya? Perhatikan ya, ini kunci, dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Apa dia katakan? Qara'tul Qur'an, amantu bihi wa shadaqtuhu. Saya baca Al-Quran, saya imani dan saya benarkan. Ini karena dia memang membaca Al-Quran. Kemudian dia pelajari, dia yakini dan dia amalkan. Ini sebab dia bisa menjawab 3 pertanyaan di dalam kubur. Setelah dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, dikatakan kepada dia, kunta alal yakin, wa mitta alal yakin, wa tuba'atsu alal yakin, insyaallah. Engkau berada di atas keyakinan, engkau meninggal di atas keyakinan, dan engkau pun akan dibangkitkan di atas keyakinan, insyaallah. Kemudian setelah itu diluaskanlah kuburnya sejauh mata memandang. Begitu. Diberikan kuburnya terang, bercahaya. Paham? Ini diantara dalil yang menunjukkan ya. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini akan diberikan cahaya dia pada kuburnya. Bahkan sholat dia itu dan pahala-pahala dia nanti di dalam kubur itu akan menjadi berwujud manusia yang sangat tampan, indah rupanya, sangat harum baunya. Lalu dia bertanya kepada orang tadi, man anta? Siapa kamu? Maka dia menjawab, akulah dulu amalanmu di dunia. Begitu. Akulah dulu amalanmu di dunia. Lihat ya, itu orang yang mendapat nikmat kubur. Karena itu orang yang mendapat nikmat kubur ini dikatakan kepada dia, didatangkanlah tempat tidurnya dari sorga, pakaiannya dari sorga, dan rasakan kepada dia hawa dari sorga. Setelah itu dibukakan kepada dia lubang dari neraka. Dia melihat api, makan api. Dia ketakutan. Kemudian dikatakan itulah tempat yang engkau dilindungi darinya. Setelah itu dibukakan kepada dia lubang dari surga. Dia melihat surga penuh dengan kenikmatannya. Dikatakan itulah tempat engkau. Makanya orang yang berada
di dalam kuburnya mendapat kenikmatan kubur, itu kuburnya terang, bercahaya dan sangat luas. Dan sangat luas, sejauh mata memandang. Dia tidur di dalam kuburnya, itu datang dalam riwayat yang sahih, kata Nabi seperti tidurnya orang yang pengantin baru. Malam pertama, dan tidak ada yang membangunkan dia kecuali orang yang paling dia cintai. Kemudian dia pun berdoa, ya Allah persegera hari berbangkit. Ya Allah persegera hari berbangkit. Itu doa dari orang-orang yang mendapat nikmat kubur. Tapi beda dengan orang yang tidak mendapat nikmat kubur. Setelah ditanya dia siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia hanya menjawab, la adri, saya tidak tahu. Ketakutan dia, saya tidak tahu. Setelah ditanya dia tentang siapa yang diutus kepada dia, apa dia katakan? Sami'tun nasa yaquluna qaulan fakultuhu kama qalu. Saya hanya mendengar manusia berkata dengan satu perkataan, saya pun berucap sebagaimana mereka berkata. Nah, itu beragama hanya sekedar ikut-ikutan saja. Sekedar ikut-ikutan saja. Tapi tidak mau mempelajari agamanya. Karena itu orang bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur yang menyelamatkan dia dan bisa terang kuburnya, itu bukan hanya sekedar dari hafalan dia di dunia ini, Tuhannya Allah, agamanya Islam, nabinya Muhammad, bahkan dibikin lagu lagi, didendangkan lagi, joget-joget lagi, sampai pingsan jogetnya. Kan begitu, ada sebagai manusia. Katanya cinta Nabi, berselawat kepada Nabi. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Andaikan Nabi hidup, kalau Nabi dipuji seperti itu, pasti Nabi tidak menyukainya. Kan begitu? Ya saya tidak menyinggung, cuma banyak terjadi begitu di mana-mana. Nah, ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan ya. Dia hanya mendengar manusia berkata dengan satu perkataan, dan dia pun berkata dengan apa yang manusia ucapkan tadi. Ketika dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini, dihimpitkan kuburnya sehimpit-himpitnya, saling masuk tulang belulangnya, begitu. Sebutkan oleh Nabi, saling masuk tulang belulangnya. Kemudian kuburnya digelapkan segelap-gelapnya. Nah, itu balasan orang yang tidak bagus amalannya. Dia akan terus mendapat siksaan di dalam kuburnya. Didatangkan tempat tidurnya dari neraka, pakaiannya dari neraka, dan dirasakan sudah hawa panasnya api neraka. Wal iyadu billah. Nah, ini ya cahaya itu. Kadang cahaya dari solat ini bisa menerangi kuburnya. Kemudian akan menerangi dia pada hari kiamat ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar kan dikumpulkan manusia dari awalnya sampai akhirnya. Orang yang menjaga solat itu, solatnya akan menjadi cahaya bagi dia, akan menjadi pembeda bagi dia. Bahkan orang yang solat, sebelum solat itu biasanya kita melakukan apa dulu? Sahnya solat dengan berwudu. Nah, berwudu itu nanti kekhususan umat Muhammad, itu kata beliau apa? Kekhususan umat Muhammad itu, mereka akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan gurran muhajjalin min atharil wudu. Gurran muhajjalin itu adalah warna putih yang ada di kepala kuda, kemudian dari lengannya ke bawah, kakinya ke bawah. Itu seperti itu keadaan umat Muhammad, dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada wajahnya, pada tangannya, pada kakinya, karena itu bekas wudunya dia. Ya, perhatikan ya, bekas air wudunya itu akan bercahaya pada hari kiamat ketika dia dipanggil di padang mahsyar. Itu yang membedakan antara umat Muhammad dengan selain umat Muhammad. Karena itu kata Nabi SAW apa? Umatku nanti kalian akan dipanggil pada hari kiamat gurran muhajjalin min atharil wudu. Ya, dalam keadaan putih bercahaya dari bekas wudu. Nah, ini solat. Ketika seorang hamba menjaga solatnya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau apa? Anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Sesungguhnya siapa yang menjaga atasnya, maksudnya menjaga atas solat tadi, maka dia akan mendapatkan cahaya. Dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan burhan, yang mendapatkan petunjuk, wa najatan yaumal qiyamah, dan mendapatkan apa? Najat, ya, keberuntungan atau keberhasilan pada hari kiamat. Ini bagi siapa?
yang menjaga salatnya. Dapat cahaya, dapat burhan, ya, petunjuk, kemudian dapat keselamatan pada hari kiamat. Kemudian wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Dan siapa yang tidak menjaga terhadap salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak pula burhan, dan tidak pula keselamatan pada hari kiamat. Lalu apa yang terjadi? Wa khusyira ma'a fir'auna wa haman. Dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, wa Qarun, wa Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf. Siapa tiga? Fir'aun, Haman, Qarun. Jelas ya? Ini orangnya Fir'aun semua ini. Fir'aun bosnya. Anak buahnya itu siapa? Haman. Ini perdana menterinya ini. Siapa lagi satunya? Qarun. Ini kaumnya juga. Karena itu ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak Fir'aun untuk mengesahkan Allah, maka dia berkata kepada Haman, "Ya Haman ibni li sarhan la'alli ayattali'a ilaha Musa." Nah, ini kata Haman ini mengejek. Ya. Kan Nabi Musa jelaskan Tuhan kita itu Allah di atas sana. Makanya kata Qarun, apa kata Fir'aun? "Ya Haman, wahai Haman, buatkanlah saya bangunan yang bisa menjulang ke langit sana, yang saya akan bisa menengok, bisa melihat Tuhannya Musa." Ini Fir'aun saja mengakui Allah itu di mana? Di atas. Makanya dia minta bangunkan bangunan yang tinggi agar kitanya bisa melihat Tuhannya Musa. Nah, ini kalau ada orang mengakui Allah itu bukan di atas, lebih kejam daripada Fir'aun ini. Fir'aun saja orang yang seperti itu mengakui Allah tetap di atas. Paham ya? Nah, ini diantara dalil. Makanya dikatakan, "Ya Haman ibni li sarhan, buatkan saya bangunan yang tinggi menjulang ke langit untuk saya bisa melihat Tuhannya Musa." Makanya orang yang tidak sholat, perhatikan ya, dia dikumpulkan pada hari kiamat dengan siapa? Bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Nah, ini perhatikan ya. Karena itu siapa yang menjaga sholatnya, dia akan mendapatkan cahaya di hatinya, di wajahnya, di kuburnya, dan ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan dari awalnya sampai akhirnya. Karena itu sholat ini pula yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu, kata Nabi. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab. Apa itu dihisab? Bukan ahli hisab yang berasap itu, bukan itu maksudnya. Itu ahli hisab juga itu ya. Ahli menghisap. Ya kan? Kita yang sampingnya ini yang payah ini. Tidak bisa bernapas. Itu berbuat dolim dia itu. Berdolim terhadap dirinya, dolim terhadap orang lain. Jadi sebenarnya orang-orang yang merokok itu tidak sadar dia berbuat dolim setiap hari kepada manusia. Dia akan menanggung dosa atas ketidaknyamanan orang lain. Nah, itu tidak sadar dia dosanya itu banyak, nanti akan bertumpuk-tumpuk. Kalau kita paham dalilnya ya. Tapi biasanya orang begitu kalau ditegur marah dia. Saya pernah suatu hari di warung, saya pesan makanan, saya duduk ini, hanya sebelah dinding begini, dia sebelah ini. Tiba-tiba dia merokok, dia semuskan ke saya, langsung sesak nampak saya. Langsung saya keluar, saya bilang, "Pak, asap rokoknya itu membahayakan saya, Pak." Pergi dia dalam keadaan marah. Saya bilang, mungkin dia pukul saya ini, saya tunggu juga ini. Yang sampai dia pukul, maksudnya saya lari begitu. Kan saya tegur dia, gimana kita tidak tahan, kita pesan makanan di warung. Pernah juga di mobil. Ini orang duduk di belakang kan, mobil Panther waktu itu. Saya di tengah. Sebentar dia, bukan, sama-sama duduk di belakang, dia samping saya begini. Sebentar merokok lagi dia. Saya diam-diam saja pertamanya. Akhirnya hujan hari, ditutuplah kaca-kaca. Tetap dia merokok. Bingung juga saya ini. Saya tegur, "Pak, asapnya Pak, sakit hidung saya." Ya. Saya sembunyi, dia sembunyi ini. Nanti sebentar dia isap lagi. Tapi asapnya kan dihembuskan. Aduh, lama-lama saya tegur nak mempan, saya bilang, "Pak, mati kasih nih Pak." Langsung bilang begitu, "Diam dah, matikan cepat." Saya bilang, "Kalau Bapak nak matikan, mati kita ini semua di satu mobil." Langsung dia matikan asapnya, rokoknya. Iya, kita sudah mau mati, tidak bisa bernapas. Dia hembuskan terus, sementara kaca semua tertutup.
Sudah, setegasi, mati kita nih Pak, saya bilang. Akhirnya langsung dia matikan rokoknya. Kalau ditegur baik-baik, tidak paham dia. Akhirnya kalau sudah dibilang seperti itu, mati kita ini Pak semua ini satu mobil. Ternyata orang-orang yang di depan saya juga teriak, iya Pak Ustadz, betul itu, mati kita ini kalau enggak. Akhirnya matilah rokoknya. Kalau tidak, ya di rame-rame saja dikasih keluar dia. Ya kan tertutup ini kaca. Hujan lagi deras. Enak-enak dia merokok sendirinya, hembuskan saja semaunya. Ini dolim betul ini. Itu kalau didoakan kejelekan, wah terkabul. Cuma kita kan tidak mau mendoakan jelek buat dia. Doakan supaya dia dapat hidayah, begitu. Ini sering terjadi. Kadang kita naik bis, oh Masya Allah, kiri kanan merokok semuanya, aduh. Makanya ada keluarga, itu dia punya anak. 2 kali dia punya anak, mati semua anaknya. Ternyata baru beberapa umurnya, dibawa ke rumah sakit, ternyata bocor jantungnya. Setelah itu mati. Lahir lagi anaknya, bocor lagi jantungnya, mati lagi. Ternyata apa? Kata dokter ini karena pengaruh asap rokok. Bapaknya merokok terus. Gimana ceritanya? Jelas ya? Bisa tidak menyinggung rokok, tapi memang kenyataan. Itu kenyataan ya, itu bukan omong kosong. Saya tidak mengada-ngada. Coba saja tanya perokok itu berbuat dolim atau tidak. Jelas berbuat dolim. Nah, kalau memang enak itu asap rokok, ditelan saja kan, selesai urusan. Jadi perhatikan ya, solat ini pertama kali dihisap pada di kiamat. Lalu bagaimana? Kata Nabi, wa in saluhat, apabila baik solatnya, ya, apabila baik solatnya ini, maka baik pula amalan yang lainnya. Nah, kalau benar solatnya, apabila rusak solatnya, rusak pula amalan yang lainnya. Karena solat ini pokok agama kita. Bahkan dia imaduddin. Dia adalah tiangnya agama. Kapan orang meninggalkan solat, itu bisa runtuh agamanya. Lalu bagaimana bisa baik amalan yang lainnya? Kan begitu? Karena pembeda antara muslim dengan kafir adalah solat, kata Nabi. Ya, batas antara kami dengan kekafiran, kata Nabi, dan kemusyrikan itu solat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan solat, sungguh dia telah kufur, kata Nabi. Ini ucapan Nabi ya, hadisnya jelas, semuanya sahih hadisnya. Silakan buka Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lainnya. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini. Bahkan di dalam Al-Quran telah disebut, siapa yang meninggalkan solat, maka dia bukan saudara kalian, kata Allah. Bukan saudara semuslim. Tapi kalau dia bertobat dari meninggalkan solat, maka dia adalah saudara kalian. Itu batasannya. Dan dalam riwayat lain disebutkan, apabila baik solatnya, maka dia akan beruntung dan dia akan selamat. Apabila rusak solatnya, faqad khaba wa khasira, maka dia akan celaka dan dia akan merugi. Nah, itu solat yang pertama kali dihisap. Dihisap itu artinya diperhitungkan. Itu yang pertama kali. Karena itu solat ini adalah pokok yang menandakan keislaman seorang hamba. Saya tanya, setelah 2 kalimat syahadat itu amalannya apa? Solat kan? Nah itu. Jadi sebenarnya rukun Islam itu mau dihafalkan ulang itu kepada banyak manusia. Harusnya itu ditekankan terus itu, menghafalkan itu. Saya pernah tanya itu dalam majelis. Saya bilang, apa rukun Islam? Tidak hafal. Banyak yang tidak hafal rukun Islam yang 5. 1, 2 kalimat syahadat. Ya kan? Di sini saya sudah banyak yang gagal. Ketika dia bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini pernah saya jelaskan di sini dulu ya. Di sini mejanya dulu, saya ingat. Sudah 10 tahun yang lalu lebih. Tentang makna 2 kalimat syahadat. Itu seberapa lama dulu itu? 6 hari ya. 6 hari. Penjelasan tentang 2 kalimat syahadat. Saya ingat waktu itu. Ini masjid belum terlalu selesai. Di sini masih rawa-rawa dulu ini, masih pakai jembatan. Tentang makna 2 kalimat syahadat. Nah, itu kita urai secara meluas waktu itu. Tapi zaman dulu kan memang tidak ada rekaman. Tidak ada streaming. Nah, tapi alhamdulillah orang-orang yang pernah ikut dulu dia ingat itu. Makna dari 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah mengharuskan keikhlasan. Bersaksi Muhammad sebagai Rasulullah mengharuskan apa? Dalam beragama mengikuti Rasulullah. Inilah syarat diterimanya solat dan diterima seluruh amalan. Ikhlas karena Allah,
sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Dan yang ketiga, keislaman. Keislaman. Paham ya? Walaupun dia ikhlas melakukan sesuai petunjuk Nabi, tapi dia bukan muslim, itu juga tidak diterima tidak diterima amalannya. Sedekahnya tidak diterima dan amalan-amalan baik yang lainnya tidak diterima kecuali kalau dia berislam. Setelah itu apa amalan yang pertama disebut? Salat. Rukun yang kedua. Setelah salat, puasa, zakat, haji. Kan begitu. Ini dari hal-hal yang kadang terbalik sebagian manusia. Dia mengejar haji. Setelah dia berhaji, di wisuda dia di Mekah sana, ada wisudanya. Ada, sebagian tempat. Itu di wisuda, bayarnya pakai sarung. Pakai sarung Sulawesi. Nah, begitu dia. Tapi sarungnya harus sarung Sulawesi, baru diterima sama syekhnya di sana, di wisuda dia. Di wisuda kamu telah sah menjadi haji mabrur, pasangan songkok. Nah, gitu kan? Pulang ke Indonesia tidak sholat lagi. Wah, saya ini kan sudah haji Ustaz, tidak perlu sholat lagi. Saya itu di sana sholat, bayangkan ya, bayangkan. Jadi kita menghayal dulu. Itu kalau sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat, itu kan lebih baik daripada 100.000 kali. Jadi saya kalau sudah sholat zuhur satu kali itu, wah itu seumur hidup saya tidak sholat itu sudah terbayar. Nah, itu alasannya dia. Itu bukan begitu Bapak. Maksudnya itu pahalanya begitu. Paham ya? Itu pahalanya. Sama kamu, kalau kamu kerja hari ini saya balas sekian. Tapi kalau kamu bisa mengerjakan ini di sini, saya akan beri kamu 1000 kali lipat gajimu. Tapi kan cuma satu kali itu. Ya. Kalau kamu tidak kerja lagi besok, saya tidak gaji lagi begitu. Sama juga sholat seperti itu. Paham? Baik, kita adzan dulu, baru kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi demikianlah sholat itu, dia adalah tiang agama yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, dan dia adalah cahaya yang akan memberikan cahaya pada
hati seorang hamba, pada wajahnya, pada kuburnya, bahkan ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar. Karena itu orang yang tidak melakukan sholat, itu kelihatan wajahnya itu gelap, walaupun kulitnya putih, tetapi nampak bahwa dia redup dari sisi wajahnya, begitu ya. Bahkan akan menggelapkan hatinya. Karena itu orang yang tidak menjaga sholatnya, itu hatinya gelap, penuh dengan kegersangan. Kadang dia selalu ditimpa oleh ketidaktenangan dan lain sebagainya. Paham ya? Tetapi orang yang menjaga sholatnya itu akan diberikan cahaya. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW tentang sabar. Ya, kita akhirkan pembahasan tentang sedekah. Jadi as-sabru dhiya, kesabaran itu adalah dhiya, dia adalah cahaya. Tapi cahayanya itu seperti cahaya matahari, panas, menyengat. Karena itu orang yang bersabar, mau tidak mau itu terasa panas dan terasa berat. Kalau kita misalnya dihina, dicaci maki, mendidih rasanya ini, hati kan, rasa mau disembelih itu orang. Tapi kita tahan sabar itu berat sekali. Tapi setelah kita bertahan sejenak, akan reda dia, terasa nyaman. Nah, itu kesabaran seperti itu. Ketika kita ditimpa musibah, pertama kali ditimpa musibah, panas, terasa ingin meronta-ronta, ingin mengamuk, tidak mau terima dengan musibah yang paling terjadi. Tapi kalau kita mampu menahannya, kita bersabar, itu akan banyak terbuka kebaikan-kebaikan. Paham ya? Nah, itu pentingnya kesabaran. Memang kesabaran itu sifatnya dia panas dan berat, susah. Tetapi kapan kita mampu melakukannya, maka disitulah letak kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Dan kesabaran itu memang perkara yang butuh dilatih, butuh diusahakan, dan terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran. Kita telah sebutkan di awal, ketika orang sudah masuk ke dalam surga Aden, datang malaikat di pintu-pintu surga, apa yang mereka ucapkan? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Itu yang disebut. Jadi mereka selamat bisa masuk surga itu karena apa? Dengan sebab kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, dan surga itu adalah sebaik-baik tempat tinggal, akhir dari segala perkaranya. Jadi seperti itu kesabaran itu. Karena itu orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan banyak jalan keluar. Karena itu kata Nabi SAW, an-nasru ma'as sabar. Pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Bersama dengan kesabaran. Adapun kalau kita tidak bersabar, kadang terjadi masalah, itu sebagaimana terjadinya sesuatu yang kita tidak inginkan. Paham ya? Kadang ketika kita tidak memiliki kesabaran, itu akan membuat kita tergesa-gesa di dalam mengambil suatu tindakan, sehingga akibatnya kita akan menyesal di belakangnya. Kita akan menyesal setelah itu. Ini banyak terjadi kisah karena dia tergesa-gesa dan tidak bersabar. Ya, saya ingat ya, ada beberapa kisah ketika di Yaman. Itu waktu itu Syekh Ahmad Samlan itu memberikan tausiah kepada kami ketika beliau berkunjung ke tempat kami waktu itu. Dan beliau sampaikan tentang kisah orang yang tidak menahan kesabaran. Ada seorang bapak membawa anak wanitanya ke rumah sakit karena dia sakit. Diperiksa anaknya tersebut, ternyata ketika disampaikan hasil pemeriksaan, itu tertukar dengan hasil pemeriksaan orang yang lain. Ketika bapaknya lihat ini hasil pemeriksaan, dia baca, ternyata anaknya hamil. Perkiraan dia, langsung dia tarik keluar ke jalanan di depan rumah sakit, dia tembak anaknya, ding, mati. Ternyata setelah diteliti, dilihat kembali, itu tadi yang hamil itu bukan surat hasil pemeriksaan untuk anaknya, tetapi untuk orang lain. Lihat ya, karena dia tergesa-gesa.
Waktu itu Syekh kami menyampaikan hadis itu, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. At-ta'anni, perlahan-lahan, tenang, jangan tergesa-gesa, itu datangnya dari Allah. Sementara wal ajalah, itu ketergesa-gesaan, itu datangnya dari syaitan. Nah, dengan kita bersabar, itu membuat kita tidak tergesa-gesa, menahan. Kisah yang kedua, itu mati satu keluarga. Karena seperti itu juga salah paham. Jadi ada seorang yang cemburu kepada istrinya, dia datangi ke rumah mertuanya, akhirnya dia tembak semua. Mertuanya laki, mertuanya perempuan, istrinya. Akhirnya ternyata salah dia. Salah dia pun bunuh diri setelah itu. Akhirnya mati semua. Karena ketergesa-gesaan itu. Paham ya? Nah, ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Gelap dia. Orang yang tidak bersabar itu kan istilahnya apa? Gelap pandangannya. Karena itu orang yang sudah dikuasai amarah, yang dia tidak mampu bersabar, itu akan tertutup akalnya. Tetapi ketika dia mampu bersabar, walaupun bersabar itu berat bagi dia, dia tahan, maka dia akan mendapati apa? Cahaya di depannya yang akan memberikan jalan keluar. Karena itu ada resep dari Nabi SAW, kata beliau, apabila kamu marah dalam keadaan berdiri, maka untuk meredakannya duduk. Misalnya dalam keadaan kita berdiri ini muncul marah yang betul-betul marah, dibuat duduk. Dengan duduk itu bisa lebih menenangkan. Kalau dalam keadaan kamu duduk, kata Nabi, masih tetap marah juga, maka bawa berbaring. Kalau sudah berbaring juga tetap marah juga, pergi berwuduk. Karena kata Nabi SAW, itu api didinginkan dengan air, maka berwuduk, kemudian dia pergi sholat. Jelas ya? Itu cara mengatasinya. Resep dari Nabi SAW. Kemudian bersama dengan itu juga, ketika muncul, itu kita tinggalkan yang membuat kita marah. Kita tinggalkan. Karena itu diantara hal yang kadang terjadi di rumah tangga, yang banyak istilah sekarang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu kadang kan muncul seperti itu. Suami pulang dari kerja, capek sekali, otak sudah tertutup, banyak masalah di kerjaan, istrinya ngomel-ngomel, tidak disiapkan makan, tidak dibikinkan kopi, kan begitu. Lain bersama dengan itu lagi, ngomel lagi istri, hutang anakmu ini, anakmu bayar ini, anakmu bayar, wah pusing suaminya, sudah disikat saya, teng, ya kan sudah. Terjadilah masalah kan begitu. Nah, kalau terjadi seperti ini tinggalkan, berpisah dulu, pergi. Tapi pergi jangan tinggalkan, pergi dia kemana gitu kan. Kalau ngomel sama istrinya, sudah pergilah di warung coto misalnya. Terkenal sini apa sini, makanan enak, nah, gitu. Setelah itu sudah dia belikan istrinya, dia bawa pulang, kasih makan, tenang itu. Apalagi kalau dia pergi ke toko emas, dibelikan 5 gram misalnya, gelang sama kalung, wah langsung dipeluk suaminya, disayang. Mau makan apa suamiku? Masya Allah. Itu diantara resep ya, diantara resep. Dia lupa semua itu masalah itu. Itu para wanita itu seperti itu, maunya dia. Makanya harus dipelajari juga jiwanya para wanita itu. Paham ya? Ini diantara resep. Cuma masih banyak resep lain. Jadi kesabaran itu memang berat. Tapi kapan dia mampu bersabar, maka itu dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Jelas ya? Makanya kata Nabi SAW apa? As-sabru dhiya. Sabar itu adalah cahaya. Cahaya yang sifatnya panas. Nah, bagaimana caranya supaya kita bersabar? Itu dengan melatih diri. Dengan melatih diri. Makanya ada datang nanti hadis disebutkan oleh Nabi apa? Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepada dia. Begitu ya? Baik. Kemudian di sini as-shadaqah itu burhan. Sedekah itu burhan. Apa itu burhan? Burhan itu bukti. Ya. Burhan itu bukti. Dikatakan sedekah sebagai bukti, itu adalah bukti keimanan. Kalau memang betul-betul kita beriman, meyakini adanya hari akhirat, adanya balasan, maka dia bersedekah. Karena sedekah itu bukti keimanan. Paham ya? Kalau dia mengimani, sedekah akan diganti oleh Allah. Sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sedekah itu akan meneduhi dia pada hari kiamat dari panasnya terik matahari. Kalau dia yakin semua dalil ini, dia imani, dan bukti dari keimanannya, dia bersedekah. Dan sedekah itu sendiri dari kata apa? Sidq.
Sidik itu artinya jujur. Makanya orang yang bersedekah itu menunjukkan kejujuran dia. Paham ya? Kejujuran keimanannya. Begitu. Makanya zakat juga kadang disebut sedekah. Sedekah wajib yang harus dia keluarkan zakat hartanya. Nah, itu dari kewajiban yang dia keluarkan ini sebagai bukti keimanannya dan kejujuran dia terhadap keimanannya. Begitu ya? Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana dari keutamaan sedekah dan bagaimana balasannya. Kemudian di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatul laka au alaik. Al-Qur'an, apa itu Al-Qur'an? Bacaan bagi kita, kumpulan dari wahyu-wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita. Dia adalah hujjah bagimu atau atasmu, kata Nabi. Hujjah bagimu itu artinya hujjah yang membela kamu pada hari kiamat. Kalau dia baca Al-Quran, dia pelajari Al-Quran pada hari kiamat, Al-Quran ini akan membela dia, memberi syafaat bagi dia, menyelamatkan dia. Tetapi kalau dia tinggalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menghujahi dia, akan menyebabkan dia binasa. Karena itu Nabi kita Muhammad pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inna qaumi takhadu Qur'anan hadal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjuro, sesuatu yang dihijrahi, sesuatu yang ditinggalkan membacanya, ditinggalkan mempelajarinya, ditinggalkan meyakininya, dan ditinggalkan mengamalkannya. Jelas ya? Nah, ini Nabi, di zaman Nabi ini belum mengadu, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjuro, sesuatu yang dihijrahi, artinya sesuatu yang ditinggalkan. Tapi kalau dia pelajari, Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada hamba. Jelas ya? Akan menjadi syafaat, pembela dia pada hari kiamat. Kemudian orang yang masuk surga itu akan ditinggikan derajatnya karena bacaan Al-Qurannya. Ketika dia telah dalam surga, dikatakan kepada dia, Iqra warattil, baca dan tartilkan bacaan Al-Quran. Kemudian diangkat derajatnya, terus diangkat derajatnya, dibaca lagi, diangkat derajatnya. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya kedudukan akhir dari kedudukanmu dari akhir bacaan Al-Quranmu. Jelas ya? Kemudian setelah itu apa? Terakhir di sini, kullun nas yaqdu fawai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia itu di pagi hari dia menjual dirinya. Apakah dia membebaskan dirinya atau dia membinasakannya? Apakah dia membebaskannya atau membinasakannya? Artinya ketika manusia itu di awal hari, memulai harinya dia, di pagi hari, itu dengan amalannya. Kalau dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menjual dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Berarti dia membebaskan dirinya dari api neraka. Tetapi kapan dia di pagi hari tidak beramal kebaikan, tidak menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjual kepada syaitan. Maka di sini dia membinasakan dirinya. Ini setiap pagi pasti seperti itu keadaan kita. Ada yang pagi hari sholat subuh, masya Allah, dia bangun subuh, baca doa, ya kan? Sebagaimana Nabi habis sholat subuh minta lagi kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalannya diterima. Setelah itu dia baca zikir pagi. Setelah itu pagi hari dia bekerja mencari berkah, ya kan? Nah, itu orang yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang pagi hari dia bangun kelewatan terus, ya kan? Sudah itu tidak sholat subuh karena tadi malam dia rame nonton bola misalnya kan. Saya tidak nyinggung, cuma sering terjadi begitu. Kalau bola itu dia tunggu betul, biar sampai ngantuk-ngantuk dia tongkat matanya ini, tidak boleh berkedip. Rugi katanya, tendangannya kalau pas itu masuk nanti kita tidak lihat, wah rugi itu. Penampilannya juga seperti penampilan orang barat kan. Itu ada sebagian di tempat saya dulu. Kalau di sini tidak ada, karena saya tidak melihat. Nah, di sana banyak, gitu ya. Sebenarnya sama saja, di mana-mana itu ada semua, begitu. Jadi, masya Allah ya, itu ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, itu orang kalau ingin hidupnya itu semangat, itu harusnya dia ikuti resep dari Nabi SAW. Bagaimana resepnya? Kata Nabi, setiap orang itu tidur di malam hari, itu syaitan akan mengikat dia dengan 3 ikatan. Berapa tadi? 3 ikatan. Kalau kita tidur, itu diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Jadi ketika hamba ini bangun dia, segera dia bangun, maka lepas 1 ikatan. Kemudian dia pergi berwudu,
lepas ikatan yang kedua. Dia pergi sholat, lepas ikatan yang ketiga. Dan didapati di pagi harinya dalam keadaan dia semangat. Nah, itu resep untuk semangat hidup. Tapi sebaliknya, orang yang kedua ini, ketika malam hari dia diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan, dia bangun, sudah dia bangun, nanti-nanti lagi. Oh, masih lama ini. Dia tarik selimut. Sudah. Dia dinabobokkan oleh syaitan. Kata syaitan, malam masih panjang, malam masih panjang. Sudah, setelah itu apa? Dikencingi lagi telinganya oleh syaitan. Begitu. Ya kan? Buka alarm, jadi alarm bunyi, matikan alarm, mati alarmnya kan. Kalau ada jam yang berbunyi itu lempar jamnya, banggus saja ini. Tarik selimut, dikencingi setan telinganya dia. Sudah itu apa? Kelewatan dia tidurnya. Di pagi harinya dalam keadaan kasalanan, dalam keadaan malas. Makanya orang-orang yang sering kesiangan itu pemalas itu. Ya, sudah tidak sholat, bangunnya. Nah, itu 3 ikatan dari syaitan tadi tidak terlepas. Makanya malas. Jadi obat malas itu dengan memperbaiki cara tidur kita. Memperbaiki cara bangun kita. Tidur kita baca doa, ya kan? Jangan larut malam. Kemudian apa? Bangunnya juga ketika dia bangun segera bangun. Kemudian baca doa. Setelah itu apa? Dia berwudu, kemudian dia pergi sholat. Nah, di situ pagi harinya dalam keadaan dia semangat. Begitu ya? Nah, ini setiap pagi, setiap manusia itu fawai'un nafsah, dia menjual dirinya, famu'tikuha au mubikuha. Apakah dia membebaskan dirinya dari api neraka, yaitu dengan beramal kebaikan, atau dia justru membinasakan dirinya dengan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, insyaallah taala sampai di sini. Nanti malam besok insyaallah taala pertemuan terakhir kita akan baca beberapa hadis dari bab ini yang kita mampu. Mungkin kita jelaskan sedikit kandungan maknanya. Kalau ada yang penting kita jelaskan lebih luas sesuai dengan waktu yang ada. Jadi insyaallah taala sebentar subuh itu ada kajian, judulnya apa? Perbanyak mengingat penghancur kelezatan. Itu harus sering-sering diingat. Itu mengingat penghancur kelezatan itu apa? Kematian. Nah, itu bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin kita akan jelaskan makna dari hadis tersebut. Kenapa harus mengingat penghancur kelezatan, kemudian apa manfaatnya, apa yang dihasilkan dari mengingat tersebut untuk jiwa kita. Kemudian kita akan sebutkan nanti bagaimana proses kematian, kemudian bagaimana keadaan di alam kubur, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu nanti penjelasan kita di subuh hari di asrama polisi ya. Begitu. Kemudian setelah itu malam Seninnya masih ada kajian 1 kali lagi. Setelah itu hari Seninnya insyaallah taala saya kembali dulu ke ke tempat saya gitu di Mamuju. Jadi setelah itu ya diatur kembali nanti kapan-kapan. Semoga Allah mudahkan kita bisa berjumpa kembali. Ya, jadi saya di sini sudah lama ini, sudah 15 hari. Saya datang dulu hari Ahad, berarti 15 hari. Ya kan begitu ya? Pas 15 hari. Jadi jangan malam Senin, jadi nanti jadinya itu ya 15 hari sudah. Begitu. Jadi menghitungnya seperti itu ya. Ahad tambah Ahad berarti 8. Tambah Ahad lagi tambah 7 berarti berapa? 15. Itu ya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita atau kajian kita selama ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Baik. Allah taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.